Teman SD. Baik, terima kasih. Selanjutnya, materi pertama yaitu biografi Ahmad Sanusi. Kiai Haji Ahmad Sanusi merupakan tokoh besar yang dimiliki bangsa Indonesia yang dilahirkan di Sukabumi, tepatnya pada hari Jumat tanggal 12 Muharram 1306 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 September 1888 Masehi di Kampung Cantayan, Desa Cantayan, Kecamatan Cikembar, Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Beliau ini memiliki garis keturunan yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ayahnya bernama Kiai Haji Abdurrahim bin Kiai Haji Yasin. Kiai Haji Abdurrahim memiliki 3 orang istri, yaitu Ibu Empo, Ibu Eno Zainab, dan Ibu Oyo. Kiai Haji Ahmad Sanusi merupakan anak ketiga dari 8 bersaudara yang berpasangan dari Kiai Haji Abdurrahim dan Ibu Empo atau istri pertama. Beliau memiliki 2 orang kakak yang masing-masing bernama Inting atau perempuan dan Abdullah atau laki-laki, serta memiliki 5 orang adik yang masing-masing bernama Ulan, Nahrawi, Soleh, Kahfi, dan Endah. Beliau juga mempunyai saudara seayah dari Ibu Zainab atau istri kedua sebanyak 9 saudara, sedangkan dari istri ketiga tidak memiliki keturunan. Sejak kecil dia mendapatkan pendidikan agama dan terbiasa dengan lingkungan yang mempunyai perhatian cukup tinggi terhadap agama dan keludupan beragama Islam. Mula-mula Kiai Haji Ahmad Sanusi mendapat pelajaran dan pendidikan agama secara tradisional dari ayahnya. Setelah menginjak dewasa, ia dikirim ke luar kota untuk melanjutkan pelajarannya ke beberapa pondok pesantren di Jawa Barat. Next. Hal ini diharapkan selain memperdalam pelajaran agama juga untuk menambah pengalaman dan memperluas pergaulan dengan masyarakat. Pada tahun 1909, Ahmad Sanusi pulang kembali ke Sukabumi dan mulai ke pesantren di Babakan, Selawi. Pada saat ia sedang menimba ilmu di pesantren tersebut, ia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Siti Juwariah, Putri Afandi, seorang haji yang berasal dari Kebon Pedes, Kecamatan Baros, Sukabumi. Pada tahun 1910, Kiai Haji Ahmad Sanusi menikah dengan Siti Juwariah, dan beberapa bulan kemudian Ahmad Sanusi dan istrinya pulang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Selain menikahi Haji Siti Juwariah, Haji Ahmad Sanusi pun menikahi Siti Soedah dan Siti Halimah. Dari ketiga pernikahannya itu, Kiai Haji Ahmad Sanusi dikaruniai anak sebanyak 19 orang. Next. Sampai tahun 1942, 9 orang anaknya telah meninggal dunia. Dengan demikian, sampai tahun tersebut, anak-anak Kiai Haji Ahmad Sanusi yang masih hidup tinggal 10 orang, sebagaimana ia laporkan kepada pemerintah militer Jepang ketika mengisi form pendaftaran orang Indonesia yang terkomeka yang ada di Jawa. Sampai menjelang tahun 1950, Kiai Haji Ahmad Sanusi masih berada di Yogyakarta, sehingga tidak dapat menengok ayahnya yang wafat pada tahun 1949. Baru di awal tahun 1950, ia pulang ke Sukabumi, di mana pada hari Ahad tanggal 15 Syawal 1369 Hijriah atau 31 Juli 1950 Masehi. Ia meninggal dunia di kediamannya, yaitu Pondok Pesantren Gunung Puyuh Sukabumi. Dalam usia 61 tahun, 10 bulan, 22 hari, 29
Dan di atas segala jasanya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan kepada Bintang Mahaputra Utama pada tanggal 12 Agustus 1992 dan Bintang Mahaputra Adi Pradana dan pada tanggal 10 November 2009. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Rindi. Baik, terima kasih Tiara Rizkia. Selanjutnya itu perjalanan intelektual Kiai Haji Ahmad Sanusi. Sejak usia 7 tahun, Kiai Haji Ahmad Sanusi ini sudah menuntut ilmu pendidikan keagamaan pada ayah kandungnya sendiri, yaitu Kiai Haji Abdul Rahim. Demikian pula keterampilan menulis Arab dan Latin. Pada menginjak usia 17 tahun, Ahmad Sanusi ini mulai belajar lebih serius untuk mendalami pengetahuan agama Islam. Ia mulai belajar agama dari satu pesantren ke pesantren lain yang ada di Sukabumi maupun di luar Sukabumi. Adapun pesantren yang pernah dikunjunginya antara lain yaitu pesantren Salajambe Cisaat. Pemimpinnya Kiai Haji Muhammad Anwar atau Ajeng Soleh. Lamanya beliau ini mondok kurang lebih selama 8 bulan. Terus ada pesantren Sukamatri Cisaat Sukabumi. Lalu kepada Kiai Haji Muhammad Sidik kurang lebih selama 2 bulan. Terus ada pesantren Sukaraja di Sukabumi. Pemimpin Ajeng Sulaiman, lamanya mondok sekitar 6 bulan. Terus ada di pesantren Cilaku di Cianjur. Beliau belajar ilmu tasawuf selama 1 tahun. Terus ada di pesantren Ciajak Cianjur, lamanya mondok di Cianjur selama 5 bulan. Setelah itu pesantren Gentur di desa Jambudipa, Kecamatan Worongkodang, Cianjur, pemimpinnya Kiai Haji Ahmad Satibi, lamanya mondok sekitar 6 bulan. Terus ada pesantren Buniasih di Cianjur, lamanya mondok sekitar 3 bulan. Pesantren Kresek Garut, pemimpin Kiai Haji Nahrawi yang pernah belajar pada Kiai Khalil Bangkalan Madura. Nah, dari sekian banyak pesantren yang dimasuki oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi ini, yang paling berkesan di hati beliau itu adalah ketika mondok di pesantren Gentur yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Satibi. Kesannya itu muncul karena Kiai Haji Ahmad Satibi ini memiliki sikap terbuka dan toleran terhadap para santrinya. Sikap tersebut diperlihatkan oleh Kiai Haji Ahmad Satibi yang tidak keberatan atas perbedaan pendapat antara dirinya dan santrinya dalam menafsirkan ilmu mantik. Selama 4,5 tahun lebih, Ahmad Sanusi mencari ilmu di berbagai daerah. Ia memutuskan untuk kembali ke Sukabumi atas saran dari Kiai Haji Sujail yang memerintahkannya untuk pergi ke pesantren Babakan Selawi, Sukabumi, yang di bawah pimpinan Ajeng Afandi. Di pesantren inilah Kiai Haji Ahmad Sanusi mengakhiri masa lajengnya dengan menikah Siti Juwairiyah. Pada tahun 1910, Ahmad Sanusi pergi ke Mekah bersama istrinya yang baru dinikahinya. Di Mekah, beliau melanjutkan belajar ilmu agama kepada para ulama seperti Syekh Ali Al-Maliki, Abu Dinnata. Setelah itu, selesai memperdalam ilmu keislamannya di Mekah, pada bulan Juli tahun 1915, Kiai Haji Ahmad Sanusi ini kembali lagi ke pesantren Cantayan. Setelah mengabdi sebagai pengajar di pesantren Cantayan, Kiai Haji Ahmad Abdul Rahim, ayahnya ini, mendorong beliau untuk mendirikan pesantren di Kampung Genteng yang dinamakan Pesantren Babakan Sirnah. Santri pertama Kiai Haji Ahmad Sanusi adalah santri-santri ayahnya yang ikut membuka pesantren baru. Di pesantren Genteng ini, Kiai Haji Ahmad Sanusi sering menyelenggarakan diskusi mengenai persoalan pemikiran keagamaan yang berkembang saat itu, termasuk dengan gerakan pembaharuan dan pemikiran keagamaan. Karya-karya Kiai Haji Ahmad Sanusi. Kiai Haji Ahmad Sanusi ini memiliki banyak karya di berbagai bidang keilmuan, antara lainnya ada bidang tafsir. Bidang tafsir di sini ada kitab Rodatul Irfan, fi Ma'rifat Al-Quran, terus ada Maljau At-Talibin, dan lain-lain. Kalau mau lihat lengkapnya ada di makalah ya. Terus di bidang hadis, antara lain yaitu Al-Hidayah.
Di bidang fikih antara lain ada Al-Jauhar Al-Mardiliyah fi Mukhtar Al-Furu Asy-Syafi'iyah, terus ada Nurul Yaqin fi Mabwi Madhab Al-Lain wa Al-Mutanbi'in, terus ada bidang ilmu kalam antara lain kitabnya ada Haliyat Al-Aqal wa Al-Fikr fi Bayan Muqtadiyat Asy-Syikr wa Al-Fikr, terus ada Al-Fawaid fi Qawaid Al-Aqaid. Di bidang tasawuf antara lain ada Al-Andiya Asy-Syafi'iyah fi bayan salat, Al-Hajah wa Al-Istigharah, terus ada Siraj Al-Afkar, terus ada Dalil As-Sairin dan lain-lain. Berdasarkan data-data sementara dapat dikatakan bahwa Kiai Haji Ahmad Sanusi ini adalah ulama yang produktif dalam menulis berbagai bidang ilmu yang dinilai oleh para peneliti sebagai karya orisinil ulama Nusantara yang bukan merupakan hasil terjemah dari kitab tertentu, khususnya dalam bidang kajian ilmu-ilmu agama. Karenanya, Kiai Haji Ahmad Sanusi ini juga dikatakan sebagai ulama multitalent, di mana dirinya menguasai setiap bidang ilmu yang dibahasnya, sehingga memberikan pencerahan dan solusi bagi masyarakat yang dapat memahami dan menguasai dengan lebih mudah. Murid-murid Kiai Haji Ahmad Sanusi yang menjadi ulama-ulama. Adapun murid-murid langsung Kiai Haji Ahmad Sanusi ini yang menjadi ulama-ulama besar dikelompokkan ke dalam 3 marhalah atau periode sesuai penelusuran Munandi Soleh, yaitu yang pertama ada marhala genteng babakan sirna, di mana mereka yang berada di dalamnya adalah Ajengan Komarudin, Ajengan Sirot, terus yang kedua Centayan, adapun mereka yang masuk di dalamnya adalah Kiai Haji Dadul Abdul Qohar, pemimpin pesantren Al-Dakwah Cibadak, Kiai Haji Abdullah bin Nuh, pendiri Ponpes Al-Ghazali Bogor, dan masih banyak lagi. Terus yang ketiga ada marhala Gunung Puyuh. Mereka yang masuk di dalam periode ketiga adalah Kiai Haji Mutakin, pendiri Unisba Bandung, Ajeng Maksum, pendiri pesantren Bandungan Bogor, Prof. Kiai Haji Ibrahim Hussein, mantan Rektor IIKI Jakarta dan Ketua Majelis Fatwa MUI Pusat, Kiai Haji Rukyat, pendiri pesantren Cipasung, Tasikmalaya, dan masih banyak lagi. Jadi mantan Rektor kita juga murid dari beliau. Selanjutnya saya silakan kepada Savana. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai identifikasi fisiologis, itu bisa dilihat ya cover bukunya, tapi ada juga yang punya sampulnya itu warna hijau. Nah, nama asli dari kitab ini yaitu Raudatul Irfan fi Ma'rifatil Quran. Pengarangnya yaitu Kiai Haji Ahmad Sanusi bin Kiai Haji Abdurrahim. Terdiri dari 2 jilid. Jilid pertama itu berisi dari juz 1 sampai 15 dan jilid kedua berisi dari juz 16 sampai 30. Tulisannya Arab Pegon dan dalam berbahasa Sunda. Kemudian identifikasi metodologis, latar belakang penulisan dan penamaan kitab ini. Nah, latar belakang penulisan ini tidak ditemui secara khusus alasan mengenai mengapa Ahmad Sanusi ini, Kiai Haji Ahmad Sanusi ini menyusun kitab ini. Kami tidak menemukan secara khusus alasannya. Tapi kami menemukan referensi yang bilang kalau misalkan penulisan ini adalah untuk lebih mempermudah masyarakat Sunda dalam mempelajari Al-Quran dan memenuhi kebutuhan intelektual masyarakat Sunda dalam bidang keagamaan. Selain itu, beliau juga mempunyai semangat yang tinggi dalam menyampaikan ilmu kepada masyarakat dan beliau ini memiliki hobi menulis kitab-kitab yang berisi ajaran Islam. Jadi beliau ini sangat produktif gitu ya. Kemudian penulisan kitab ini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama ini mengenai juz 1 dulu ya. Ada yang bilang kalau misalkan kitab Raudatul Irfan ini ditulis oleh 30 orang muridnya yang setia mengikuti pengajian dan setia mencatat. Tapi beliau juga punya satu katib atau penulis khusus gitu, namanya itu Muhammad Bushro yang kemudian mengumpulkan tulisan-tulisan 30 orang muridnya, kemudian ditulis sama beliau, kemudian baru sama Muhammad Bushro ini diberikan kepada Kiai Haji Ahmad Sanusi untuk dilakukan revisi atau dan selain-lainnya gitu.
Kemudian setelah Muhammad Bushra wafat, kemudian katibnya ini digantikan oleh Muhammad bin Yahya. Nah, pendapat yang kedua, ada yang bilang kalau misalkan penulisan ini bukan dilakukan oleh 30 orang tadi, tapi dilakukan oleh 2 orang katib kepercayaan atau murid kepercayaan. Namanya Ajeng Misbah dan Ajeng Kosasih. Itu ada 2 pendapat ya mengenai jilid 1. Terus ada juga 2 pendapat mengenai penulisan jilid kedua, juz 16 sampai 30. Ada yang berkata beliau sendiri yang menulis. Jadi bukan lagi ke murid-muridnya, tapi beliau sendiri yang menulis. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, beliau ketika mau menulis juz 16 nggak keburu tuh karena beliau ini menghadap sang holik atau wafat. Jadi pas mau menulis juz 16, beliau ini keburu wafat gitu istilahnya ya. Kemudian penulisan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Ahmad Zarkashi dan Badri Sanusi, yang kemudian ada sekretaris namanya Maman Abdurrahman. Tapi kami juga tidak menemukan ya secara terperinci apakah memang anaknya menulis ataukah Kiai Haji Ahmad Sanusi ini pernah menerangkan, tapi belum sempat ditulis atau masih berserakan, itu kami tidak menemukan secara pastinya. Nah, mengenai penulisan kitab ini diperkirakan ditulis pada tahun 1922 sampai 1926 di pesantren Genteng, Babakan Sirna, Genteng Cibadak, Sukabumi. Terus ada juga yang mengatakan penulisannya itu terjadi pada tahun 1935, jadi masih perkiraan, nggak ada referensi yang kuatnya gitu. Kemudian mengenai sistematika penulisan, kitab tafsir Rodotul Irfan ini disusun terdiri dari matan teks Al-Quran, terjemahan matan, dan tafsirnya di sisi kiri dan kanannya, penjelasan tiap-tiap ayat yang telah diterjemahkan. Kemudian langkah-langkahnya secara khusus yaitu menerjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Sunda. Ini menggunakan makna pegon ya, jadi kayak kitab tafsir sebelumnya yang Al-Idris tuh kayak gitu. Jadi menulis ayatnya, kemudian di bawahnya tuh bergelantungan makna ayat-ayatnya gitu, makna perkatanya. Kemudian menafsirkan Al-Quran sesuai dengan tartib susunan Al-Quran Mushaf Utsmani. Jadi dimulai dari Al-Fatihah, kemudian sampai An-Nas gitu ya. Kemudian maksud dijelaskan di sisi kanan dan kiri matan teks Al-Quran, dan terjemahan setiap ayat Al-Quran diulas dengan sangat sederhana, tanpa ada upaya untuk memberikan pengkayaan dengan wawasan yang lain, sehingga pembahasan yang dilakukan hanya menekankan pada penerjemahan yang ringkas dan bersifat global. Kemudian yang keempat, menekankan pada pemahaman yang ringkas yang bersifat. Kemudian yang keempat, mengemukakan jumlah ayat serta huruf-hurufnya. Kemudian metode penafsiran. Metode penafsiran, sumber penafsiran, dan juga corak tafsir. Metode penafsiran yang dilakukan oleh Ahmad Sanusi adalah metode ijmali, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan isi kandungan Al-Quran melalui pembahasan yang bersifat umum, tanpa uraian yang panjang, apalagi pembahasan yang panjang dan luas itu enggak kayak gitu. Jadi beliau sangat umum gitu dalam menerangkannya. Juga tidak dilakukan secara rinci atau mendetail. Tafsir ini dituangkan dengan tulisan Arab pegon berbahasa Sunda. Adapun mengenai sumber penafsiran dalam kitab ini tanpa diragukan lagi, kitab ini itu bercorak tafsir biroi atau biroi, jadi banyak menggunakan pendapat sang mufasir gitu. Kemudian corak tafsirnya ini jika dicermati dengan seksama khususnya dalam tafsir ini, maka fokus corak atau aliran penafsiran digunakan oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi ini bersifat umum, jadi beliau tidak membahas secara detail mengenai fikih atau tasawuf atau mengenai ilmu. Beliau ini tidak membahas secara detail gitu. Bahkan kalau misalkan diteliti lebih lanjut tuh kecenderungan beliau dalam tafsir ini tuh kayak nggak kelihatan gitu. Makanya bisa diketahui beliau memiliki madhab apa tuh nggak akan kelihatan gitu di tafsir ini, tapi kelihatannya di tafsir yang lain. Karena di tafsir ini cuman kayak beliau mengemukakan pendapat madhab, tapi tanpa bilang beliau ini lebih condong ke madhab yang mana. Beliau nggak ada bilang kayak gitu. Kemudian beliau ini bermadhab Syafi'i, ya jelas dilihat dari guru-guru yang beliau datangi itu rata-rata bermadhab Syafi'i. Kayak misalkan Syekh Bafaldil, dia itu seorang mufti
Syafi'i. Kemudian beliau juga aliran kalamnya Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni. Mengenai contoh penafsirannya, boleh dilihat di makalah ya teman-teman. Di situ kami menyantumkan Quran Surat Al-Fatihah, walaupun cuma potongannya, karena kami belum menemukan kitab aslinya. Saya bacain secara singkat aja ya. Bismillah itu beliau mengartikan Bismillah kalian jenengan Allah Ar-Rahman anu maparina nikmat gede, dalam bahasa Indonesianya yang memberikan nikmat yang besar. Ar-Rahim anu maparina nikmat yang kecil, atau dalam bahasa Indonesianya yang memberikan nikmat yang kecil. Alhamdulillah ari sakabeh puji, segala puji gitu. Allahu eta kagungan Gusti Allah Rabbil alamin anu ngurus sakabeh alam. Ar-Rahman anu maparina nikmat gede, Ar-Rahim anu maparina nikmat yang kecil, nikmat nu leutik. Maliki anu kagungan kerajaan, yang memiliki kerajaan. Yaumi dina poe, dina hari ad-din, kiamat. Iyyaka wungkul ka Gusti, na'budu ibadah abdi, wa iyyaka jeung wungkul ka Gusti, jeung hanya kepadamu nasta'in, nyuhunkeun pitulung abdi, atau aku memohon pertolongan. Ihdina, moga-moga nuduhkeun Gusti ka abdi, semoga Allah menuduhkan kepadaku as-sirat kana agama, kepada agama al-mustaqim anu benar. Anu benar, yang benar. Sirata nyaeta agama, yaitu agama alladzi sakabeh jelma semua manusia an'amta anu parantos maparina nikmat Gusti yang telah engkau beri nikmat alaihim nyaeta ka sakabeh jelma, yaitu kepada semua manusia ghairil maghdubi anu henteu dibenduan, yang tidak engkau alaihim ghairil maghdubi ghairil maghdubi anu henteu dibenduan alaihim nyaeta sakabeh, yaitu semua walau bolin jeung henteu kasasar eta sakabeh jelema, dan tidak tersesat semua manusia. Kemudian di pinggirnya beliau memberikan keterangan mengenai jumlah ayat diturunkan di Mekah. Keterangan yang pertama, beliau menuliskan keterangan pertama diturunkan di Mekah. Kemudian keterangan kedua, ayatna Fatihah 7 ayat. Surat Al-Fatihah itu 7 ayat. Kalimahna 27. Kalimahnya itu ada 27. Hurufna 140 huruf. Hurufnya itu terdiri dari 140. Kemudian keterangan ketiga, hukumna maca bismillah, cek madhab Syafi'i, Hambali, wajib. Cek madhab Hanafi, Maliki, henteu wajib. Nah, keterangan ketiga ini katanya menurut hukum baca bismillah ini menurut madhab Syafi'i dan Hambali itu wajib. Sedangkan menurut madhab Hanafi dan Maliki tidak wajib. Kemudian keterangan keempat, maca Fatihah cek madhab Syafi'i, Maliki, Hambali eta wajib dina salat. Cek madhab Hanafi menang maca ayat nu sejen. Nah, keterangan keempat ini membaca surat Al-Fatihah menurut madhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali yaitu wajib dalam sholat. Sedangkan menurut Hanafi boleh membaca ayat yang lain. Nah, seperti itu kurang lebih contohnya. Untuk kesimpulan, saya persilakan kepada Tiara Rizkia. Ya, baik. Kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu Kiai Haji Ahmad Sanusi dilahirkan di Sukabumi, tepatnya pada hari Jumat tanggal 12 Muharram 1306, bertepatan dengan tanggal 18 September 1888. Dan dengan tanggal 18 September 1888, istrinya bernama Siti Juhairos sejak usia 7 tahun. Kiai Haji Ahmad Sanusi menuntut pendidikan keagamaan pada ayah kandungnya sendiri, yaitu Kiai Haji Abdur Rohim. Demikian pula
keterampilan menulis Arab dan Latin. Menginjak usia 17 tahun, Sanusi mulai belajar lebih serius untuk mendalami pengetahuan agama. Ia mulai belajar agama dari satu pesantren ke pesantren lain. Kiai Haji Ahmad Sanusi memiliki banyak sekali karya di berbagai bidang keilmuan. Yang pertama itu ada bidang tafsir, antara lain kitabnya yaitu Raudhatul Irfan fi Ma'rifat Al-Quran. Yang kedua di bidang hadis, antara lain yaitu Al-Hidayah. Yang ketiga di bidang fikih, antara lain Al-Jauhar Al-Marodiyah fi Mukhtar Al-Furu Asy-Syafiyah. Yang keempat yaitu di bidang ilmu kalam, antara lain kitab Liat Al-Aql wa Al-Fiqh fi Bayan Muqtadiyat Asyik wal Al-Fiqh Al-Fawaid fi Qawaid Al-Qaid Al-Aqaid. Yang kelima di bidang tasawuf antara lain Al-Andiyah Asy-Syafi'iyah fi Bayan Salat Iraj Al-Afkar Dalil As-Sairin dan lain-lain. Sistematika penulisan kitab Raudhatul Irfan ini menerjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Sunda, menafsirkan Al-Quran sesuai dengan tertib susunan Al-Quran Mushaf Utsmani. Maksud dijelaskan di sisi kanan dan kiri matan teks Al-Quran dan terjemah setiap ayat Al-Quran, diulas dengan sangat sederhana, tanpa upaya untuk memberikan pengkayaan dan wawasan yang lain. Sehingga pembahasan yang dilakukan hanya menekankan pada pemahaman yang ringkas dan bersifat global. Mengemukakan jumlah ayat serta huruf-hurufnya dan metode yang dipakai yaitu metode ijmali. Adapun mengenai sumber penafsiran dalam kitab ini tanpa diragukan lagi bercorak tafsir bil Ra'i. Corak tafsir kitab ini jika dicermati dengan seksama, maka fokus corak dan aliran penafsiran yang digunakan Kiai Haji Ahmad Sanusi bersifat umum. Artinya, penafsiran yang diberikan tidak didominasi oleh suatu warna atau pemikiran tertentu. Semua menggunakan pemahaman ayat secara netral tanpa membawa pesan khusus seperti akidah, fikih, dan tasawuf. Aliran kalam dan aliran pemikiran Ahmad Sanusi dalam bidang akidah menganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikenal dengan aliran Sunni. Madhab fikih dalam bidang fikihnya, ia menganut faham fikih Syafi'i. Sekian materinya. Saya serahkan kepada moderator. Baik, berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi, dipersilakan. Kami membuka termin pertama untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Silakan teman-teman. Saya Umnia izin bertanya, apa sih kekurangan dan kelebihan dari kitab ini, kitab Raudhatul Irfan? Terima kasih. Syukron. Baik, saya izin bertanya. Ahmad Sanusi ini kan paham terhadap ilmu tafsir, hadis, dan lain-lain. Lalu untuk di bidang pendidikan, apa kontribusi beliau terhadap dunia pendidikan? Itu aja. Terima kasih. Ya, saya ingin bertanya, beliau dalam menulis kitabnya ini mengambil rujukan dari kitab tafsir mana saja, dan apakah ada keterangan mengenai hal ini? Baik, karena sudah ada 3 pertanyaan, dipersilakan kepada pemateri untuk menjawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Umnia ya. Kekurangan dan kelebihan kitab tafsir Raudhatul Irfan ini. Yang pertama yaitu tafsir ini tuh merupakan kitab tafsir yang ditulis secara utuh sebanyak 30 juz ya. Itu kelebihannya yang pertama. Terus yang kedua, setiap awal surah Kiai Haji Ahmad Sanusi ini selalu menjelaskan tentang turunnya surah, terus jumlah ayat, jumlah kalimat, jumlah huruf,
dalam surat tersebut. Yang ketiga, tafsir Rodatul Irfan ini memberi kemudahan dan memahami ayat-ayat Al-Quran, khususnya bagi suku Sunda ya. Yang keempat, yaitu tafsir ini memberikan gambaran dan penjelasan bagi para pembaca tentang hukum dalam Al-Quran. Yang kelima, dalam menjelaskan setiap ayat-ayat, terus dikemas secara singkat dan tidak bertele-tele, sehingga bisa terhindar dari upaya-upaya penafsiran yang bersifat Israiliyat. Terus yang keenam, yaitu tafsir ini membatasi terjumusan mufasir dalam subjektif yang berlebihan. Adapun kekurangannya, yaitu yang pertama, Ahmad Sanusi ini dalam memberikan keterangan dalam tafsirnya menggunakan bahasa Sunda yang masih campur aduk antara bahasa Sunda yang kasar dan yang halus gitu. Terus yang kedua, tidak ada ruang untuk mengemukakan analisa yang memadai, sehingga tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada mufasirnya untuk menuangkan ide dan analisanya dalam menafsirkan Al-Quran. Terus yang ketiga, yaitu penggunaan bahasa Sundanya dengan huruf Arab aksara pegon dalam menafsirkan Al-Quran menunjukkan bahwa kitab tafsir ini kitab tafsir ini bersifat lokal. Itu saja kekurangan dan kelebihannya. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Salma Aldira terkait rujukan yang beliau ambil atau beliau gunakan dalam tafsir Raudhatul Irfan fi Ma'rifatil Quran. Nah, tafsir di Indonesia itu pada umumnya menukil dari beberapa tafsir karya ulama Timur Tengah yang beragam corak dan metode. Namun tafsir Raudhatul Irfan fi Ma'rifatil Quran yang ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi memang secara eksplisit tidak dikatakan sumber rujukan dalam menulis. Namun saya lupa ada yang melakukan kajian terhadap tafsir Raudhatul Irfan ini, yang kemudian beliau menyimpulkan bahwa tafsir Raudhatul Irfan fi Ma'rifatil Quran ini merujuk kepada tafsir-tafsir seperti Jalalain, kemudian Mafatihul Ghaib, dan juga Al-Kabir Ma'lim At-Tanzil karya Al-Baghawi. Jadi menurut seseorang yang melakukan kajian terhadap tafsir bahasa Sunda ini, beliau menyimpulkan kurang lebih ada tiga kitab yang dijadikan rujukan oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi. Mungkin segitu sama. Saya izin menjawab pertanyaan dari Rifka tadi ya. Apa sih kontribusi Ahmad Sanusi ini terhadap pendidikan gitu? Salah satu sikap upaya Ahmad Sanusi ini dalam bidang pendidikan itu yaitu mendirikan lembaga pendidikan ibtidaiyah dan madrasah diniyah. Di lembaga ini diajarkan selain pengetahuan agama, juga pengetahuan umum yang berdasarkan ajaran Islam untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan para ulama dan masyarakat luas dalam pemahaman ilmu Al-Quran. Terus beliau juga ya menerbitkan buku yang merupakan kitab tafsir pertama kali diterbitkan di Sukabumi, yaitu kitab Tamsijatul Muslimin. Tafsir ini tuh laku keras di pasaran, terutama di kalangan pelajar sekolah umum karena dinilai lebih mudah dibaca dan dicerna. Jadi kontribusi beliau ini selain mendirikan pesantren, juga beliau mendirikan sekolah-sekolah ibtidaiyah dan madrasah madrasah diniyah juga gitu. Rifka. Baik, karena 3 pertanyaan sudah terjawab, kita beralih ke term kedua. Apakah masih ada yang ditanyakan, teman-teman?
Baik, teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, saya akan mengakhiri diskusi kelompok kami hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah hadir dan berpartisipasi. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Yang terakhir yaitu akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya on cam dulu. Mau di SS. Ayo on cam dulu semuanya. Sudah ya? Halo? Sudah, Pak. Sudah presentasinya? Suara saya kedengeran nggak ya? Kedengaran, Pak. Jelas apa putus-putus nih? Jelas Bapak. Jelas, Pak. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada pemakala yang sudah menyampaikan materi. Yang kedua, saya mohon maaf karena tidak bisa hadir secara offline pada hari ini. Terkait dengan Kiai Haji Ahmad Sanusi, ya tadi sudah banyak disebutkan bagaimana kiprah beliau dan juga karya-karya beliau, terutama di bidang tafsir, ya tadi disebut ada kitab Raudhatul Irfan yang hari ini kita kaji, kemudian juga ada kitab, sebenarnya ada Malja'ut Talibin, ya walaupun tidak lengkap sampai selesai, tetapi Malja'ut Talibin ini jadi penting juga untuk diketahui dan bila perlu ya dibeli gitu. Di perpustakaan memang belum punya koleksi karena kitab ini agak susah juga dicari di pasaran ya. Terakhir kita memesan di Sukabumi di pesantren itu, tetapi sepertinya belum jadi sampai hari ini ya. Sehingga kawan-kawan mungkin agak kesulitan. Atau memang sudah ada yang dapat ini? Tadi pemakala dapat nggak? Kalau kitabnya belum dapat, Pak, di situs internet. Tapi tadi untuk surah Al-Fatihah ada, Pak. Tadi udah dibacain sama-sama bahasa Sundanya. Dari kakak kelas nggak dapat? Nggak ngasih, Bapak. Katanya mau tolong dicariin, katanya iya, tapi belum ada respon lagi sampai hari ini, Pak. Oh iya, ya sudah. Baik, jadi kitab Tafsir Raudhatul Irfan fi Ma'rifatil Quran ini lengkap ya, 30 juz, dan modelnya ini sama atau mirip dengan model yang kemarin kita baca pada pertemuan sebelumnya, yaitu Kiai Haji Bisri Mustafa yang mengarang kitab Al-Ibris. Jadi strukturnya hampir mirip dengan Al-Ibris, hanya beda bahasa. Kalau Al-Ibris kemarin kan bahasa Jawa, sementara Raudhatul Irfan itu menggunakan bahasa Sunda. Jadi ada ayat di tengah, kemudian diberikan terjemahan terbaris atau dalam bahasa pesantrennya makna gandul ya.
diberikan makna gandul, kemudian di kiri, kanan, bawahnya itu diberikan keterangan singkat ya terkait dengan ayat yang sedang diterjemahkan oleh beliau. Saya ada sebenarnya di rumah itu, tapi karena tidak bisa hadir ya, itu ada 2 jilid, itu pun fotokopi karena memang susah juga ya mendapatkannya. Jadi secara umum dari aspek metode ini ya samalah, mirip dengan tafsir Al-Ibris ya. Jadi metodenya ini termasuk tafsir ijmali, kemudian sumbernya tentu tafsir birra'yi, dan coraknya bersifat umum, tidak spesifik ke dalam disiplin ilmu tertentu, karena merupakan terjemahan ya. Nah, kitab ini di zamannya, di era kemerdekaan itu ya termasuk kitab yang populer ya, dikaji oleh kalangan santri, terutama santri-santri Sunda yang ada di sekitar pesantren di Sukabumi, yang di Gunung Puyuh gitu ya. Ada yang dari Sukabumi nggak ini? Nggak ada ya? Ada Pak Aca, tapi nggak masuk ya. Oh, mana nggak masuk ya? Baik. Jadi kalau dilihat dari strukturnya, ini lengkap ya, jadi diterjemahkan dengan makna gandul atau terjemahan terbaris, kemudian sebelah kanan kiri itu diberikan catatan, kemudian catatannya ini kalau dibandingkan dengan Al-Ibris memang jauh lebih sederhana ya, tidak sekaya penjelasan di dalam Al-Ibris ya. Pertemuan lalu sudah kita diskusikan bersama. Hanya saja memang ini sangat membantu terutama bagi masyarakat Sunda di era itu yang ingin mempelajari dan memahami ayat Al-Quran. Nah, dugaan saya kenapa kemudian catatannya itu juga dibuat sangat sederhana, karena kepentingannya adalah sebagai semacam buku tafsir pengantar bagi pemula ya, sehingga kalau perdebatan yang ditulis itu terlalu panjang lebar, dikhawatirkan para santri itu enggan untuk membaca, dan juga dalam kepentingan pendidikan Al-Quran di era itu kan tidak masuk ke dalam detail-detail diskusi akademik seperti halnya nanti belakangan ya. Nah, karena itu dibuat sesederhana mungkin, yang penting para santri dan masyarakat Sunda di sekitaran Sukabumi itu bisa memahami secara garis besar makna-makna yang dikandung oleh Al-Quran Al-Karim. Nah, selain memberikan penjelasan, lalu terjemahan terbaris atau makna gandul, beliau juga di dalam catatan-catatan kiri, kanan itu kadang-kadang memberikan tambahan asbabun nuzul ya, tadi kemudian keterangan tentang jumlah ayat, kadang-kadang huruf juga itu disebutkan. Tentu ini mengutip ya, artinya beliau tidak menghitung sendiri ya, tapi kemungkinan besar beliau mengutip dari tafsir-tafsir yang muktabar begitu. Kalau dari sisi struktur bahasa, benar tadi yang disampaikan pemakala bahwa ada sebagian peneliti yang mencoba untuk mengkategorisasikan bahasa yang digunakan oleh Ajengan Sanusi menjadi 3 tingkatan, sebagaimana yang juga pernah kita diskusikan minggu lalu, bahasa yang dipakai di dalam tafsir Al-Ibris oleh Babisri ya. Jadi Ajengan Sanusi juga menggunakan itu, hanya saja dengan bahasa yang berbeda, yaitu dengan bahasa Sunda ya. Nah, saya sendiri
kesulitan untuk mengakses bahasa ya karena keterbatasan ya kemampuan dalam bahasa Sunda, perlu kursus dulu sepertinya untuk memahami lebih detail bagaimana delik-delik bahasa dan stratifikasi bahasa yang digunakan oleh Ajengan Sanusi di dalam kitab tafsir beliau. Itu secara umum ya, karena tafsir ini mujmal, global sekali, maka tentu perdebatan-perdebatan mengenai ilmu lugha, nahwu, shorof, balaghah, ya itu tidak menjadi konsentrasi beliau, ya termasuk juga perdebatan-perdebatan mengenai hal-hal yang juz'iyat ya, yang partikular ya terkait dengan apa namanya perdebatan dalam ilmu kalam, perdebatan dalam ilmu fikih itu tidak banyak diurai ya oleh beliau ya, hanya sekilas-sekilas saja. Tetapi kalau dalam Malja'ut Thalibin sama Tamsyiatul Muslimin ya, dua kitab yang juga ditulis oleh beliau, sedikit banyak diuraikan ya, diskusi terkait dengan persoalan-persoalan fikih, persoalan kalam, bahkan persoalan sosial kemasyarakatan. Itu banyak diurai oleh Ajengan Sanusi ya. Nah, hanya saja kalau dalam Rututul Irfan saya baca walaupun tidak sepenuhnya paham, itu tidak banyak dilakukan elaborasi terkait dengan tema-tema yang krusial ya, seperti yang dilakukan dalam kitab tafsir lainnya. Ini gambaran umum. Lalu kalau ditanya apakah tafsir ini masih beredar di pasaran lalu dikaji, dari beberapa hasil riset sebelumnya, tafsir ini hanya sifatnya lokal ya. Jadi kata beberapa alumni yang dari Gunung Puyuh itu di Sukabumi masih dikaji katanya di pesantren ya, pesantren yang didirikan oleh Ajengan Sanusi masih dikaji. Nah di luar pesantren itu saya kurang tahu persis ya apakah masih ada kiai atau ajengan yang mencoba untuk membaca rutin sampai hatam. Tentu ini membutuhkan riset lebih lanjut dan itu tugas kawan-kawan untuk melihat persebaran dan eksistensi tafsir ini di kalangan Sunda ya, apakah masih dikaji sampai hari ini. Kalau Al-Ibris ya, itu sampai hari ini masih dikaji di beberapa pesantren di Jawa dan hatam, artinya urut mulai dari awal sampai akhir. Beberapa kiai itu tetap membaca, tidak hanya di pesantrennya Mbak Bisri yang sekarang diasuh oleh Gus Mus, tetapi juga di beberapa pesantren sekitaran Rembang itu juga masih mengkaji. Nah, apakah Raudhatul Irfan mengalami hal yang sama dikaji oleh kiai-kiai atau ajengan-ajengan di daerah Sukabumi sana atau tidak? Saya belum tahu dan ini menjadi tugas adik-adik semua untuk melakukan riset lebih mendalam ya agar terpetakan dan itu menjadi peluang kajian ya, peluang riset yang saya kira bisa ditangkap oleh salah satu Anda semua ya. Karena kalau tidak ada yang mencoba memetakan persebarannya lalu di mana saja sekarang dikaji ya nanti informasinya tidak berlanjut ya. Nah, saya harapkan nanti ada yang mencoba untuk melakukan riset persebarannya dan existingnya ya. Kendati memang riset terhadap substansi kajian teks itu juga menjadi penting. Ya. Kalau dua-duanya ada yang meriset, baik pada fokus yang pertama maupun fokus yang kedua kajian teks, substansi yang ada di dalamnya dengan mengambil tema-tema tertentu, maka akan menarik ya, terutama kawan-kawan yang tentu saja yang berasal dari Sunda, sehingga ini menjadi bagian dari penghormatan kita kepada Ajengan Sanusi, di saat yang sama juga menjadi bagian dari konservasi karya-karya pendahulu kita, wabil khusus dalam pelajaran hari ini
adalah karya Ajengan Sanusi. Syukur-syukur yang di riset nanti tidak hanya Raudhatul Irfan, tetapi dua karya beliau yang lain, Maljaut Talibin dan Tamsyiatul Muslimin, ya. Itu dua-duanya juga saya kira layak untuk dikaji, diriset, gitu ya. Ajengan Sanusi sendiri sebenarnya selain sebagai seorang mufassir, beliau juga seorang pengikut tarekat, ya. Jadi, kalau tidak salah beliau itu mengikuti tarekat Qadiriyah, gitu ya. Tapi tidak tahu sampai sekarang apakah cucu-cucu muridnya masih melakukan tradisi itu atau tidak, ya. Karena sekali lagi saya belum pernah meriset secara langsung di Gunung Puyuh, Sukabumi. Nah, itu saya kira ya beberapa tambahan yang bisa saya sampaikan mengenai Ajengan Sanusi, wabil khusus terkait dengan kitab beliau yang hari ini kita kaji. Saya harapkan sih kawan-kawan ada yang membelinya gitu, memesannya langsung. Memang kampus sudah sejak lama itu menghunting kitab tersebut, dan sampai hari ini belum berhasil karena di pasaran sudah sangat langka. Berbeda dengan yang lain-lain kan banyak cetakan ulang lah, sehingga bisa dikejar. Raudhatul Irfan ini agak susah, padahal menjadi penting, ya, sebagai data fisik yang bisa di-riset atau dikaji. Saya kira itu, saya tidak bisa terlalu lama, ya. Dan kalau ada pertanyaan, boleh, ya. Saya silakan. Ini di kelas apa di mana ini? Ada Di kosan, Pak. di kosan, ya. Kosan. Lah jam kedua nggak ada kuliah toh? Ada, Pak. Oh, jadi layah-layah dulu kuliahnya. Oke. Nanti tolong tetap di absen, ya. Yang hadir, yang tidak hadir. Baik, Bapak. Ada pertanyaan kah? Jadi UTS-nya nanti store slide, ya, slide sesuai dengan presentasinya ini, plus tentu revisi, ya, perbaikan-perbaikan dalam proposal yang Anda susun. Nah, terutama yang belum ketemu, kayak hari ini belum ketemu kitabnya, ya nanti tolong di-hunting, sehingga nanti di bagian akhir itu dilampirkan 1-2 halaman, ya, hasil foto kopi dari kitab tersebut, cover sama bagian dalamnya, biar ketahuan, ya, sampelnya, dan kawan-kawan juga bisa melihat paling tidak contoh dari kopi bagian cover dan bagian dalamnya itu. Nanti distorkan di akhir perkuliahan saja bersama dengan tugas UAS, ya. Jadi yang sudah presentasi ya sudah bisa nyicil untuk perbaikan-perbaikan, ya. Yang diperbaiki yang misalnya rujukannya, kemudian contoh-contoh substansi pembahasannya, kan ada masukan atau pertanyaan dari kawan, itu bisa dijadikan bahan perbaikan. Kemudian ada masukan dan keterangan dari saya, itu juga bisa dimasukkan sebagai bagian yang diperbaiki di dalam substansi perbaikan makalahnya. Oke, ada pertanyaan apa tidak? Nggak ada. Tadi udah dijelaskan belum Raudhatul Irfan? Secara bahasa udah dianalisa, ya. Nanti ditambahkan itu dalam perbaikan juga belum. Jadi Raudhah
Raudhah itu ya taman ya. Al-irfan itu pengetahuan. Nah, kenapa diberi nama Raudhatul Irfan itu? Ya, tadi saya katakan bahwa tidak bisa dilepas juga dari sosok Ajengan Sanusi yang beliau adalah pengikut tarekat, sehingga kalimat-kalimatnya itu pilihan diksinya itu tentu juga tidak bisa dilepaskan dari background beliau ya. Ya, istilah irfan itu kan istilah khas dalam dunia tasawuf. Al-irfan itu dari kata arafa. Ya, bentuknya masdar irfan. Irfan, ma'rifah, yaitu satu akar kata ya. Nah, itu kan diksi atau istilah yang khas dalam dunia ilmu tasawuf. Termasuk raudhah itu juga sering dipakai oleh kalangan tasawuf. Ada apa? Kita kenal ma baina mimbari wa baiti itu raudhatun min riyadil jannah. Nah, jadi raudhah antara mimbarku dan rumahku itu raudhah min riyadil jannah kata Nabi kan. Nah, bisa jadi Ajengan Sanusi juga terinspirasi dari hadis itu. Jadi diharapkan agar tafsir ini menjadi taman pengetahuan, ya tidak saja pengetahuan yang bersifat kognitif, karena irfan itu juga menyiratkan makna spiritual. Jadi harapannya adalah ketika mereka para pembaca itu berselancar di taman ini, di taman tafsirnya ini, itu mendapatkan pengetahuan, tidak saja pengetahuan yang bersifat kognitif, tapi juga pengetahuan yang bersifat spiritualis, gitu ya. Sehingga tafsir ini disebutlah dengan nama Raudhatul Irfan fi Ma'rifatil Quran. Jadi sangat sofistik ya. Sudah irfan, lalu ujungnya fi ma'rifatil Quran. Jadi irfan dan ma'rifat. Jadi pengetahuan yang tidak sekedar pengetahuan, sekali lagi pengetahuan intelektual, tapi juga pengetahuan spiritual. Karena membaca Al-Quran, membaca tafsir Quran itu kan tidak bisa dilepaskan dari aspek-aspek spiritual juga ya. Nah, itu sedikit tambahan penjelasan kenapa tafsir ini dinamai dengan Raudhatul Irfan. Itu tidak ada juga di dalam muqaddimah ya. Hanya elaborasi dari makna kata-kata yang dipakai di dalam judul tafsir. Baik. Ma visual? Maafi. Karena belum sarapan. Oke. Karena tidak ada pertanyaan. Jangan-jangan ini join tapi orangnya nggak ada ya? Ada nggak ini? Mati semua ininya. Ada, Pak. Gambarnya nggak ada. Tidak on cam ya. Baik, saya kira cukup ya pertemuan hari ini. Terima kasih sekali lagi. Insya Allah bertemu pada pertemuan yang akan datang. Kita lanjutkan pada tafsir berikutnya. Mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Bapak. Syukran, Bapak. Amin.